Welcome Sobat Tanaka, bocoran ikatan cinta Roy. Apa benar? Tahu Tanaka TV. Di episode kali ini satu persatu tabir misteri pembunuhan Roy mulai terkuak. Titik terang keterlibatan Elsa di dalam pembunuhan Roy perlahan tapi pasti akan terungkap. Mama Rosa yang kecewa dengan pengkhianatan dan kebohongan Al dan Andin sempat percaya dengan pengakuan Sumarno. Namun tidak lama Mama Rosa salah paham lagi karena melihat rekaman CCTV yang memperlihatkan seolah-olah Al telah memaksa dan membayar Sumarno untuk memberikan kesaksian palsu di depan Mama Rosa. Mama Rosa kembali bersedih dan mulai depresi. Michelle yang sempat bahagia karena berpikir Mama Rosa akan berdamai dengan Al dan Andin kaget melihat kondisi Mama Rosa yang kembali drop. Michelle pun akhirnya menghubungi Angga dan mempertanyakan kronologis ditemukannya Sumarno. Angga pun berinisiatif menemui Mama Rosa untuk menjelaskan kenyataan yang sudah terjadi. Awalnya Mama Rosa tidak percaya pada Angga. Namun lambat laun Mama Rosa pun menelaah semua omongan Angga. Dan akhirnya Mama Rosa pun bisa berpikir dengan tenang mendapat pencerahan dari Angga. Kini Mama Rosa tahu kenyataan yang sebenarnya. Hati Mama Rosa perlahan-lahan mulai luluh dan menyadari kesalahpahaman yang terjadi. Mama Rosa akhirnya mulai membuka hatinya kembali untuk memaafkan dan menerima kembali Al dan Andin untuk tinggal bersama lagi di Pondok Pelita. Andin yang sebelumnya sempat optimis dengan informasi dari anggota band Unicorn, kini malahan Andin harus menelan pil pahit karena seluruh anggota band Unicorn membencinya. Karena mereka akhirnya tahu kalau Andin adalah terpidana kasus pembunuhan Roy. Lagi-lagi Elsa melakukan perbuatan jahatnya lagi dengan menghasut Daniel, salah satu anggota band Unicorn, untuk membenci dan memusuhi Andin. Akhirnya Andin pun kembali kecewa dan bersedih lantaran dituduh sebagai wanita kejam yang tega membunuh Roy yang notabene adalah laki-laki yang sangat mencintainya dulu. Kebencian para anggota band Unicorn pada Andin itu dipicu lantaran mereka tidak menyangka kalau ternyata Andin adalah pembunuh Roy. Al yang mengetahui kesedihan Andin pun merasa sangat sedih dan menyesal karena Andin harus melalui hari-harinya yang begitu pilu. Biar bagaimanapun, Al punya andil di dalam penderitaan yang dialami Andin. Ada juga hal yang membuat kaget Al karena dari Andin, Al baru tahu kalau Roy dan Elsa ternyata dulu pernah jalan bareng di sebuah diskotik. Tentunya ini adalah informasi baru yang semakin membuat kecurigaan pada Elsa sebagai pembunuh Roy semakin terang benderang. Al pun tidak tinggal diam dan langsung gercep alias gerak cepat untuk mengorek informasi dari anggota band Unicorn yang bernama Daniel, yang tentunya adalah saksi mata yang pernah melihat secara langsung Elsa dan Roy jalan bareng sambil mabuk. Al pun menghubungi anggota band Unicorn. Mengaku sebagai kakak kandung dari Roy, tentunya tidaklah sulit bagi Al untuk menemui para anggota band Unicorn itu. Dan terlihat di dalam episode kali ini, Al dan Andin akhirnya bertemu dengan seluruh anggota band Unicorn. Awalnya, anggota band Unicorn sangat kaget saat tahu Andin bersama Al. Namun setelah mendapatkan penjelasan dari Al, mereka pun akhirnya mengerti. Andin pun menanyakan kepada Daniel
Dari mana dia tahu informasi kalau Andin adalah terpidana kasus pembunuhan Roy? Padahal semua akses informasi soal itu semuanya sudah diblok sama Al. Daniel pun akhirnya bercerita sempat bertemu Elsa saat jogging. Dan dari Elsa lah juga dia tahu soal Andin yang adalah terpidana kasus pembunuhan Roy. Andin lalu bertanya pada Daniel. Andin pun berkata, "Apa benar kamu melihat Roy sama Elsa di Cabanan Night?" Daniel pun mengiyakan kalau memang benar dia melihat dengan sangat jelas pada malam itu. Daniel berkata di depan Al dan Andin, "Iya, mereka agak sempoyongan gitu sih." Daniel menjelaskan yang dilihatnya pada malam kejadian saat Elsa bersama Roy di depan Al dan Andin. Al kontan saja sangat terkejut, begitu juga dengan Andin. Kecurigaan mereka berdua pada Elsa semakin kuat. Andin pun lalu berkata lagi, "Kalau boleh tahu, inget gak tahun berapa?" Daniel pun terdiam sejenak sambil memikirkan kejadian di masa lalu itu. Tidak lama selang Daniel berpikir, dia pun berkata, "Kapan ya? Tapi kayaknya sekitar 4 tahun lalu deh," ucap Daniel di depan Al dan Andin dengan penuh keyakinan. Al dan Andin sangat-sangat terkejut mendengar ucapan Daniel. Kejadian Elsa dan Roy bersama ternyata 4 tahun lalu, persis dengan waktu kejadian pembunuhan Roy. Yang sudah curiga bahwa Elsa adalah biang keladi semua ini. Al curiga ketika Andin mengatakan bahwa ada mobil merah yang keluar dari klaster perumahan pasca pembunuhan Roy. Namun bukti tersebut kurang kuat untuk menjebak Elsa agar mengakui kesalahannya. Al dan Andin semakin yakin kalau Elsa memang benar ada kaitannya dengan Roy. Namun mengapa Elsa menutup-nutupinya? Al dan Andin akan semakin gencar mencari bukti-bukti yang dapat menjerat Elsa. Semoga saja akan segera ya terbongkar kejahatan Elsa. Kita tunggu saja ya. Elsa yang kini merasa aman karena Sumarno tidak membuka mulut dan tidak menyebutkan namanya sama sekali saat diinterogasi. Namun hal itu tidak akan berlangsung lama karena Randy akan menyelidiki lagi soal Sumarno. Karena Randy yakin pasti ada orang lain yang menyuruh Sumarno menghilang selama ini dan membuat Andin jadi kehilangan alibinya. Randy yang sudah bisa pulang dari rumah sakit akan mengunjungi Alika. Dan di saat itu Randy bertemu dengan Sumarno. Randy diperkenalkan oleh istri Sumarno sebagai orang yang sudah menolong Alika selama ini. Randy pun mengajak Sumarno berbicara berdua. Randy pun meminta kejujuran Sumarno soal kejadian yang sebenarnya. Randy juga mengancam akan membongkar kelakuan Sumarno pada istrinya kalau dia tidak mau mengungkapkan yang sebenarnya. Randy juga bilang kalau selama ini Al juga sudah membiayai semua kebutuhan dan biaya Alika di rumah sakit. Mendengar penjelasan Randy itu pun Sumarno akhirnya berpikir untuk membongkar semuanya. Apalagi saat Randy mengancamnya akan menyeretnya ke jalur hukum karena sudah membantu kejahatan yang terjadi, yaitu pembunuhan Roy. Sumarno jadi gemetar ketakutan akan dipenjara. Nah, gimana kelanjutannya? Makin seru kan? Untuk itu jangan sampai kelewatan ya Ikatan Cinta episode malam ini ya. Terima kasih Sobat Tanaka, goodbye. Tanaka TV.